Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Walau sahara ghairu ma'mumin fit tartibi, andai lupa oleh bukan makmum pada masalah tertib rukun salat, bitarki ruknin, lupanya dengan sebab meninggalkan satu rukun salat. Ka'an sajada qabla ruku'i, contohnya seperti bahwa sujud oleh bukan makmum sebelum ruku, aw raka'a qabla al-fatihati, atau dia ruku sebelum baca Fatihah. Lagha fa'alahu, maka sia-sialah apa yang ia telah mengerjakannya, hatta ya'tiya bil matruki, sehingga ia mendatangkan dengan rukun yang tertinggal itu. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislihi atabihi, maka jikalau ia ingat sebelum sampai pada rukun yang sepertinya, maka ia mendatangkan dengan rukun matruk itu. Wa illa, kalau tidak, yakni sesudah masuk pada rukun berikutnya yang sama, fasyati bayanuhu, maka nanti akan datang oleh penjelasannya. Aw syakka huwa ay ghairul ma'mumi fi rukni, atau jikalau ragu oleh dia, yakni selain makmum, ragu fi ruknin, pada satu rukun salat, hal fa'ala amla, apakah ia telah mengerjakan rukun itu atau belum. Ka'an syakka raki'an, seperti ragu-ragu oleh bukan makmum itu, padahal yakni dalam keadaan ruku. Hal qara'al fatihata, apakah ia telah membaca surat al-fatihah apa belum. Aw sajidan, atau ragu-ragu dalam keadaan sujud. Hal raka'a, apakah telah ruku apa belum. Aw i'tadala, atau ia telah i'tidal atau belum. Ata bihi fauran wujuban, maka ia mendatangkan dengan rukun matruk fauran, dengan segera, wujuban, padahal wajib segeranya. In kana syakku qabla fi'li mislihi, jika ada oleh ragu itu sebelum mengerjakan rukun yang semisalnya, ay mislil mashkuki fihi min rahmatin ukhra, yakni seperti rukun yang diragukan daripada rakaat yang berikutnya. Wa illa, jikalau tidak, ay wa illam yatadzakkar, yakni jikalau tidak ingat dia, hatta fa'ala mislahu fi rakatin ukhra, sehingga ia mengerjakan akan rukun yang seperti rukun matruk pada rakaat yang berikutnya, ajza'ahu, maka memadai oleh mengerjakan misil akan dia, an matrukihi, daripada rukun yang tertinggalnya. Wala dhamma bainahuma, dan sia-sialah oleh barang yang antara keduanya, misil dan matruk.
Hada kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu. Adapun ini hukum seluruhnya, yaitu jikalau tahu ia, yakin ia akan zat rukun yang ditinggal dan tahu akan tempatnya. Fa in jahila ainahu, maka jikalau tidak tahu ia akan zat rukun yang ditinggal, wa juwiza annahu niyatu, dan memungkinkan bahwa rukun yang ditinggal itu adalah niat, au takbiratul ikhrami, atau takbiratul ikhram, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya dia. Walam yushtarat huna tudu faslin walam diyuruknin, dan tidak dipersyaratkan pada ini masalah kemungkinan niat dan takbiratul ikhram oleh lahannya bisa, dan tidak dipersyaratkan berlalunya satu rukun. Awan husana, atau bahwa dimungkinkan bahwa rukun yang ditinggal itu adalah salam, yusallimu, maka ia mengucapkan salam, wa in qalat faslu, sekalipun lama oleh pemisahnya, ala aujahi, atas qaul mu'tamad. Aw annahu ghairuhuma, atau bahwa rukun yang ditinggal itu selain takbir niat dan salam. Akhoda bil aswa'i, maka ia mengambil dengan yang paling hati-hatinya, paling buruk itu. Wabana ada manfa'alahu, dan melanjutkan ia atas apa yang ia mengerjakannya. Wa tadarakal baqiya min salatihi, dan melanjutkan ia akan yang tersisa daripada salatnya. Na'am illam yakunil mislu minas salati kasujudi tilawatin lam yujzi'u, jika tidak ada oleh rukun yang sama itu bagian daripada sholat seperti sujud tilawah, maka tidak memadai misil itu akan dia. Amma ma'mumun alima aw syaka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal fatihata fayaqra'uha wa yas'a khalfahu. Adapun makmum yang yakin ia atau ragu ia sebelum rukunya makmum dan sesudah ruku imamnya makmum, bahwa si makmum itu meninggalkan ia kan surat Al-Fatihah, fayaqra'uha, maka ia membaca akan Fatihah, wa yas'a, dan ia berjalan khalfahu, di belakang imam, wa ba'da ruku'ihima, dan sesudah ruku keduanya imam dan makmum, lam ya'ud ilal qiyami, maka ia tidak kembali kepada berdiri, li qiraatil fatihati, untuk membaca Fatihah, bal yatba'u imamahu, bahkan mengikuti makmum akan imamnya makmum, wa yusalli raka'atan ba'da salamil imam, dan salat makmum akan satu rakaat sesudah salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang tertib. Pada pembahasan apa yang dilakukan oleh orang yang sholat bila mana ada rukun yang tidak dikerjakan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sholat bila mana lupa mengerjakan satu rukun daripada rukun sholat, sehingga sholatnya tidak ada tertib pada rukun, yang mana tertib itu merupakan rukun di antara rukun sholat. Pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang unsur kesengajaan meninggalkan tertib. Jarang itu terjadi. Pertemuan ini berbicara meninggalkan tertib disebabkan lupa. Artinya apa yang harus kita kerjakan
Bagaimana aturan Islam bila kita sholat ada kelupaan pada rukun sholat, kelupaan, sehingga tertib terkoreksi, tidak tertib dalam sholatnya. Singkatnya, dari yang kita baca barusan, bila mana kita sholat meninggalkan tertib secara lupa, maka ada dua uraian. Yang pertama, bisa saja orang yang sholat ini makmum, statusnya yang lupa nih bisa saja bukan makmum. Kalau bukan makmum itu berarti bisa imam, bisa sholat sendiri. Biar gampang, sholat sendiri dulu, imam sama sholat sendiri, begitu. Sebab aturannya kalau lupa meninggalkan rukun, bila dia sholat sendiri atau jadi imam, ini berbeda bila status kita yang sholatnya jadi makmum. Yang kedua, uraiannya kita harus bisa bedakan ketika orang itu lupa meninggalkan tertib, dalam arti kata ada rukun yang tertinggal. Ada dua kemungkinan. Bisa saja ingatnya sebelum memasuki rukun yang sama di rakaat berikutnya dengan rukun yang tertinggal. Sebelum masuk, bisa saja ingatnya pas sama dengan rukun yang ditinggalkan. Itu begitu. Dari ini uraian banyak. Ngaji kita mungkin sampai jam 12. Bagaimana Mas Beri? Kita bahas dulu statusnya sholat sendiri atau jadi imam, karena sama. Kata Fathul Mu'in, walau usaha ghairu ma'mumin bitarki ruknin laqama fa'alahu hatta ya'tiya bil madrub fa in tadhakkara qabla bulughi misli atadihi wa illa fasayati bayan. Saya mau singkat. Siapa dulu? Sholat sendiri dulu deh ya. Sholat sendiri. Bila mana kita sholat sendiri, bukan makmum, sendiri, lupa meninggalkan rukun sholat. Contoh, pas sujud ingat, pas sujud kita belum ruku. Ingat tuh, tadi sholat tuh lagi sujud kita belum ruku. Tuh ruku tuh namanya rukun sholat yang ditinggal. Lagi sujud ingat. Ini bagaimana nih? Ingatnya kita lagi sujud, kita ingat kalau kita sholat ini belum ruku, lagi sujud. Maka sujud ini bukan rukun yang sama dengan yang ditinggal. Yang ditinggal ruku, sementara ingatnya lagi sujud, bukan pada ruku rakaat berikutnya. Paham nggak? Lagi sujud. Bila ini yang terjadi pas sujud, oh gua belum ruku, aturan agamanya balik lagi diri, balik lagi
Diri untuk apa? Diri ini untuk ruku. Tadi kita diri, terus ruku. Habis ruku ngapain? Habis ruku ngapain? Yang tidak baru kemudian sujud. Lah, tadi udah yang kita lupa ruku, yang tidak ada. Sujud udah. Lago ma fa'alahu, maka yang sudah dikerjakan sesudah ruku yang lupa itu tidak ada nilai karena mengerjakan di luar tempatnya. Sholat wajib tertib. Tertib itu mengerjakan satu rukun di tempat rukun, tidak boleh pindah sebelum rapi rukun sebelumnya. Nah, kita belum ruku, berarti andai yang tidak itu kagak dihitung. Andai kita lagi sujud, sujudnya kagak dihitung. Andai sujudnya sujud kedua, maka duduk antara dua sujud kagak dihitung. Pas sujud kedua, wah gua belum ruku, balik lagi diri, ruku, terus yang tidak sujud pertama, duduk antara sujud, sujud kedua, terus ada sholatnya begitu. Sebelum salam sujud salam, sebelum salam sujud salam. Paham nggak? Itu makna walau saha ghairu makmum. Andai kita sholat sendiri lupa fitar tibi pada masalah rukun sholat tertib ini, apa yang kita lupa? Tarki ruknin, ada rukun yang tertinggal. Contoh kata Fathul Muin, kita sujud tapi kita ingat belum ruku. Ini contoh satu. Maka yang kita udah kerjakan sesudah kita yang lupa itu kagak dinilai. Balik lagi diri, ruku, yang tidak sujud, lanjutin sebelum salam sunnah sujud sahwi. Itu begitu. Atau yang kita lupa Fatihah, itu contoh kedua, awraqa'a qabla al-Fatihah. Kita lagi ruku, kayaknya saya tadi belum baca Fatihah, begitu. Pas ruku atau pas sujud juga sama. Pas sujud saya belum baca Fatihah. Ingatnya lagi sujud. Maka kita wajib balik lagi untuk ngerjain rukun yang ditinggal. Wajib balik lagi, diri lagi, terus baca Fatihah. Habis baca Fatihah, surat. Habis surat, ruku. Habis ruku, yang tidak. Habis tidak, sujud. Terus saja begitu tuh. Sebelum salam, sujud sahwi. Ingetin tuh aturan itu. Jadi kalau kita ingatnya sebelum memasuki rukun yang sama dengan yang ditinggal di rakaat berikutnya, maka wajib balik lagi buru-buru. Kalau nggak buru-buru, pas lagi sujud, gua belum baca Fatihah, diem aja, batal sholat. Kalau nggak buru-buru, dia diem aja, terus aja diem aja. Mestinya dia harus buru-buru balik, ini kagak buru-buru, batal sholatnya. Kalau kagak buru-buru balik, bila kita meninggalkan rukun sholat kayak Fatihah, lagi sujud ingatnya, maka kita wajib balik lagi buru-burunya wajib. Kalau dilambat-lambat batal.
diri lagi, baca Fatihah, lalu surah, lalu ruku, lalu yang tidak, lalu sujud, dan terus sebelum salam sunnah sujud sahwi. Paham dah ya? Baik. Bagaimana kalau ingatnya sudah masuk pada rukun berikutnya yang sama? Yang sama. Contoh, kita ruku tadi, kita sholat rakaat 1 nih, biar gampang. Sujud udah 2 kali, bangun rakaat 2, baca Fatihah, baca surah, ruku. Pas lagi ruku ingat, kayaknya rakaat pertama gua belonan ruku. Ini masalah ruku. Rakaat pertama gua belum ruku. Ingatnya pada rukun yang sama. Tadi yang ditinggal adalah ruku. Ingatnya saat ruku pada rakaat kedua berikutnya. Kedua, wah saya belum ruku rakaat 1, belum ruku. Ini bagaimana? Maka dengan masuk ruku ini yang dihitung. Ruku ini ngeganti yang tadi, enggak perlu balik lagi, terus saja. Nol, tidak ada hitungan. Berarti yang mananya? Nih ingetin catatannya, jangan sampai salah. Ente jadi makmum apa bukan? Hah? Lah kalau bukan, kenapa dia harus naik lagi? Orang ini baru 1. Ini baru, ingetin nih, saya ulang lagi nih. Kita sholat di rakaat kedua saat ruku, kita ingat bahwa di rakaat 1 sholat saya belum ruku di rakaat pertama. Ingatnya saat rukun yang sama, maka ruku ini namanya rukun yang sama dengan apa? Yang lupa, yang kagak dikerjain. Ini nih jadi pertama. Ini jadi pertama. Yang tadi zong. Jadi kudu naik lagi nggak, nambah 1? Ya kagak, orang ini baru 1. Ini baru 1. Jadi seketika dia sujud 2 kali, tasawuf nggak? Kenapa nggak? Orang baru 1. Ini biar paham nih yang ini nih. Komentar tadi ngeganggu saya urayanya. Begitu. Ini baru 1. Terus aja. Ntar berikutnya baru 2, berikutnya baru 3, berikutnya baru 4 tasyahud akhir sebelum salam sujud sahwi. Nanti bangun lagi habis salam. Kan kagak sholat sendiri. Kan kita lagi ngomong sholat sendiri ini. Ntar ngomongin makmum yang tadi zoh. Paham nggak? Hah? Jadi kalau ada yang lupa, itu kita harus ingatnya kita yang lupa itu di rukun yang sama apa belum? Begitu. Bila belum, kayak contoh lagi sujud tadi itu rakaat 1 juga ingatnya, gua belum baca Fatihah. Yang kayak model begini wajib balik lagi apa? Berdiri untuk baca Fatihah. Bacaan sesudah Al-Fatihah yang tadi 0, sia-sia, tidak dihitung zong. Maka habis Fatihah ini baca surat. Habis baca surat, ruku, dan terus sebelum salam sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau ingatnya di saat rukun yang sama di rakaat berikutnya,
Pas rakaat kedua, kayaknya gua rakaat 1 belum baca Fatihah umpama. Tuh, ingatnya saat kita lagi baca Fatihah. Namanya banyak yang dipikirin orang sholat. Banyak. Belum pikiran cicilan, macam-macam. Lupa itu wajar manusiawi. Begitu. Pas lagi baca Fatihah, ingat kalau kita belum baca Fatihah. Nah, ini baru satu. Yang tadi zong 0. Itu begitu. Jadi ini paham nggak? Ini statusnya kalau sholat sendiri. Bagaimana jadi imam? Sama kayak sholat sendiri. Maka imam pas lagi sujud, kayaknya gue belum baca Fatihah tadi. Doa masa kan nggak kedengeran ya kan? Maka si imam ini kudu diri. Ini makmum bagaimana ini? Ntar urusan makmum. Imam diri. Nggak ngapain imam diri dia tuh. Baru sekali dia diri. Imam ada yang ditinggal, ada yang ditinggal. Tuh, begitu. Yang kedua, bagaimana kalau kita ragu? Ini yang sering nih, yang ragu tuh pas lagi sujud, gua tadi ruku apa kagak ya? Tuh begitu. Maklum puyeng nyalon dewan nggak jadi, mana modalnya ngutang lagi. Ini waktunya ditagih, pusing sama kita. Dia bingung. Tadi gua baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah apa belum? Yang model begini sama kayak yang lupa hukumnya. Di mana dia ragu? Lagi sujud, rakaat yang sama, maka wajib diri lagi untuk baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca surat terus, ya dan terusnya. Sebelum salam, sujud sahwi. Sebelum salam, begitu. Yang ragu sama. Tapi bagaimana kalau sudah masuk pada rukun yang sama dengan yang diragukan? Pada rakaat kedua lagi baca Fatihah. Saya di rakaat 1 baca Fatihah apa kagak ya? Kayaknya langsung kulhu dah, kata kita. Kayaknya langsung kulhu. Kalau yang kayak begini pakai hukum asalnya belum baca. Karena udah di rukun yang sama, maka tidak perlu balik lagi. Ini dijadikan 1. Yang tadi zong 0. Terusin sholatnya sebelum salam, sujud sahwi. Kalau udah ketemu rukun yang sama. Bagaimana kalau sujud? Bisa aja nggak rakaat berikutnya nih. Pas sujud kedua, kita ingat. Kayaknya ini baru 1 dah. Begitu kata kita. 1 apa 2 ya? Begitu. Nah, bagaimana ini? Lagi sujud. Jadi kalau kita sujud baru 1, berarti yang tadi itu zong. Maka sujud ini karena sama dengan yang tadi, kan sujud 2 kali dalam rakaat, maka yang ini baru 1. Jadi habis sujud ini jangan diri, tapi ini tidak. Ini bagaimana ini? Habis sujud ini baru duduk antara 2 sujud, terus sujud lagi. Kata yang lihat 3 kali, jangan pikirin yang lihat.
sholat kita kudu ikut aturan Allah lewat Rasul. Begitu. Paham nggak? Jadi kalau ingatnya sesudah memasuki rukun yang sama, maka terhitung rukun yang sama selesai. Kalau rakaat berikutnya, rakaat ini jadi, maka yang tadi tidak terhitung. Tidak terhitung. Kenapa jadi? Karena Fatihah yang tadi dibaca, yang barusan, menggantikan tadi, sehingga nggak perlu balik lagi. Orang balik lagi juga bakal begini lagi, bener nggak? Maka udah ini Fatihah ini berarti rakaat satu, mengikuti daripada aturan-aturan sholatnya. Namun hal yang perlu diingat dari materi kita, bila mana yang dilupakan, yang terlupakan niat, takbiratul ihram, salam, ini bakal berbeda aturan. Bila mana yang kita lupa adalah niat lagi sujud, kayaknya gua tadi belum niat dah, kata kita, langsung takbir aja, belum niat. Kalau yang masalah lupanya niat, pastikan nggak ada balik lagi, sholatnya batal, wajib diulang dari awal karena niat. Masa setarnya aja kagak ingat? Kalau yang lupa ini sama yang ragu sama. Bila yang diragukan lagi sujud, buat tadi niat apakah enggak ya? Niat apakah enggak ya? Begitu. Bila ini yang diragukan, sholatnya batal, ulang dari awal. 2. Bila yang kita ragu adalah salam. Jadi pas kita wiridan, astagfirullahaladzim, tadi gua salam apa kagak ya? Ini emang parah juga nih orang. Tadi gua salam apa kagak? Bagaimana tuh kalau salam? Maka wajib balik lagi salam. Udah duduk tawarruk. Duduk lagi tawarruk. Tadi udah sila, udah tawarruk. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan tidak perlu sujud sahwi. Salam udah nggak ada tempatnya, nggak perlu sujud sahwi. Udah, kalau yang ditinggal adalah salam, baik pendek masa ingatnya atau lama masa ingatnya. Jadi pas lagi subhanallah, kayaknya gua belum salam tadi. Udah salam, balik lagi dari subhanallah, duduk langsung tawarruk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, balik lagi istighfar. Begitu. Ini bisa terjadi di dalam sholat kita. Dalam sholat kita bisa saja terjadi. Kata kitab kita, hadza kulluhu in alima ainal matruk wa mahallah. Hukum yang telah diurai ini seluruhnya dengan catatan kita, orang yang sholat sendiri atau jadi imam, tahu yang ditinggal tuh rukunnya A. Kayak tadi, lagi sujud gua belum ruku, atau ragu, ruku apa belum, pas, atau kita lagi ruku, gua baca Fatihah apa belum, baca Fatihah apa belum, begitu. Bila itu, ini hukumnya. Bagaimana kalau tidak ingat? Ini rada repot. Kalau kagak ingat apa? Apa rukun yang ditinggal? Kagak ingat. Tapi kita yakin ada yang kurang dari sholat kita ini. Apa ya? Bila mana kata kita, kayaknya niat dah,
Niat. Kalau udah dikata kayaknya niat, pastikan sholatnya batal. Kalau kata kita kayaknya salam dah, maka kalau kayaknya salam kudu salam kayak tadi aturannya. Bagaimana kalau yang lainnya? Kita nggak ingat, pas lagi sholat kita yakin, lagi tasawuf akhir mau salam, kayaknya saya sujud baru sekali di rakaat terakhir nih. Rakaat terakhir sujud baru sekali. Ini bagaimana nih? Sujud baru sekali. Ya udah duduk ini langsung robing. Iya baru sekali. Maka kita duduk langsung duduk antara dua sujud lagi, tasyahud lagi dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau kita lupa? Kayaknya saya ada yang kurang. Sujud ini 2 kayaknya. 2. Rakaat 1 sujud sekali. Rakaat 2 juga sujud sekali. Lagi tasawuf akhir. Ini bisa aja terjadi kayak begitu, sudah. Kayaknya 2 kali sujud dari 2 rakaat. Ya udah kalau begitu tuh ambil bangun lagi, ini tasahud awal nambah 2. Tapi kalau ingatnya di tasawuf terakhir, balik tasawuf akhir. Pokoknya ambil yang terkecil, ambil yang paling hati-hati. Itu makna akhadha bil aswa'i wa bana ala ma fa'alahu wa tadarokal baqiya min salatihi. Jadi bila mana kita sholat, sebelum salam kita ingat bahwa kita sujud belum dikerjakan di rakaat terakhir, ya udah kita sujud lagi, lalu balik kerjakan. Tapi kalau kita di luar terakhir, kayaknya rakaat 2 dah, saya sujudnya sekali, nambah serakaat lagi, nambah serakaat. Kayaknya di 2 rakaat dah saya kagak sujud sekali ini, nambahnya 2 sebelum salam sujud sahwi. Kalau kita kagak ingat lempengan mana, tapi ingat sama seperti sholat, bandingannya. Kata kita, saya yakin ninggalin sholat kemarin. Ini hari apa ini? Jumat ya. Kemarin Rebo, saya ada sholat yang saya belum kerjakan. Saya lupa apa dohor apa asar, apa dohor apa asar. Kalau kayak begitu, ambil yang lebih hati-hati, dohor juga, asar juga. Tapi gue kagak inget apa dohor, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Tapi yakin ninggalin 1 sholat. Bila begini maka kodoinnya 5, karena ini yang lebih hati-hati, yang lebih hati-hati. Tuh begitu. Lalu bagaimana kalau kita statusnya makmum? Kan begitu, kan bisa aja makmum pas lagi sujud, kayaknya gua belum baca Fatihah. Ini makmum nih, kan bisa aja ya, mana sering lagi, kayaknya gua belum baca Fatihah. Nah ini makmum nih, karena makmum itu terikat wajib ngikut imam. Bagaimana nih makmum nih? Kayaknya gua belum baca Fatihah apa belum ya tadi ya? Ingetin nih makmum nih. Tadi gua baca Fatihah apa belum ya? Baca Fatihah apa belum ya? Habis imamnya enak, imam sudes. Biasanya yang imamin imam sadis. Ini imam sudes. Enak. Kayaknya gua belum dah. Lagi sujud. Lagi kagak boleh balik lagi. Makmum kagak. Jadi bagaimana? Terus aja sholatnya sampai imam
Cuman pas imam salam kita jangan salam, wajib diri nambah 1 rakaat, sebab rakaat tadi tidak terhitung belum baca Fatihah, enggak tertib sholat kita. Imam salam diri, mana kita sholatnya barisnya di pantat imam. Ini bagaimana? Apa kata dunia? Jangan pikirin dunia. Apa kata pencipta dunia? Begitu. Kita diri lagi. Kalau jadi makmum. Jadi kalau jadi makmum, kalau ada yang ragu atau ada yang ditinggal, tidak boleh balik lagi. Tapi sholatnya terusin ngikut imam. Namun wajib ditambah 1 rakaat kayak makmum masbuk, karena 1 rakaat dia enggak ada tertib. Begitu, enggak ada tertib. Kalau kita jadi makmum, kalau kita jadi makmum itu begitu. Amma makmumun, tuh di sini alima au syakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal fatihata. Kalaulah kita jadi makmum, sesudah imam ruku kita belum ruku, pas baca summalatus aluna yauma idzin anin na'im, imamnya waduh kayaknya gua belum baca Fatihah nih tuh, tapi belum ruku, imamnya udah ruku. Bila ini yang terjadi, maka makmum ini wajib baca Fatihah. Jangan ruku dengan imam, ikut aja di belakang, terus saja. Dengan catatan Fatihah kita kudu kelar sebelum imam bangun dari sujud kedua. Umpama kita waladhdallin, amin, imam lagi duduk antara sujud, lalu kita ruku, rakaat kita masuk. Rakaat kita terhitung, terus saja ngikut di belakangnya, tidak mengapa ketinggalan 3 rukun yang panjang, dimaafin. Bila kita pas imam udah ruku, mau ruku, udah baca Fatihah apa belum, udah baca Fatihah apa belum, maka kita baca Fatihah aja. Tapi kalau kitanya udah kandungan ruku, udah ruku nih, artinya udah masuk rukun lagi kitanya. Kalau tadi kan belum masuk rukun, masih diri, belum ruku. Bila kita udah ruku atau udah sujud, maka yang ini, yang tadi zong rokaatnya, imam salam, wajib nambah 1 rokaat. Saya singkat, kesimpulan pada kajian kita, hal yang tertinggal dalam sholat kemungkinan ada 3. Bisa saja rukun, ya ini ya kajian kita. Bisa saja sunnah ab'ad, kayak tasyahud awal, kayak kunut subuh. Bisa aja sunnah hayat. Bila rukun, ini aturannya. Udah paham dah tuh ya? Baik, kita memasuki sunnah ab'ad. Bagaimana nih? Pas kita udah diri rakaat 2 zuhur, wah, gua belum tasawuf awal. Ini bagaimana nih tasawuf awal nih? Kalau kita udah diri belum tasawuf awal, kita lupa main diri aja. Pas diri kan rakaat 2 kata kita. Ini bagaimana nih? Kalau kita jadi imam atau sholat sendiri, bagaimana nih? Udah diri. Kalau udah diri, haram balik lagi. Balik lagi batal sholatnya. Udah diri, gua belum tasawuf awal, terus saja. Sholat sendiri nih, terus aja. Sebelum salam, sujud sahwi. Jadi imam, lupa tasawuf awal, diri, Allahu Akbar, udah diri. Terus saja, jangan balik. Makmumnya nggak ngaji, subhanallah. Makmumnya, subhanallah, ngingetin kita, subhanallah. Mana kitanya kagak ngaji juga. Habis subhanallah duduk. Namanya supir masuk jurang. Kalau supir masuk jurang, penumpangnya, kalau supirnya batal, penumpangnya batal.
Tuh begitu, batal. Begitu kunut subuh, kita lupa. Pas sudah sujud, gua belum kunut subuh. Ini sunnah ba'd, tidak boleh balik lagi. Terus saja. Sebelum salam, sujud sahwi. Itu kalau sunnah ba'd. Jadi hal yang ditinggal dalam sholat 3 kemungkinan, bisa rukun, bisa sunnah ba'd, bisa sunnah hayat. Ketiga sunnah hayat. Sunnah hayat mana? Tasbih atau iftitah. Pasti lagi baca surat, kayaknya gue tadi belum baca iftitah. Iftitah itu namanya sunnah hayat. Yang kayak begini, kagak boleh balik lagi, kagak boleh diganti sujud sahwi. Terus saja normal biasa sholat. Tapi saya contohnya tidak doa iftitah, yang gampang besok Idul Adha. Besok mau Idul Adha. Takbir sholat itu sunat yang pertama rakaatnya tambah 7, rakaat 2 tambah. Ini takbiran 7 dan 5 ini sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad, bukan rukun. Yang 7 dan yang 5. Begitu. Yang 7 dan 5 ini sunnah hayat. Mana imamnya ini nih, pengurus nih, rada songong lagi. Dia pakai ngomongin nama makmum, nih si imam. Nih pengurus masjidnya ini. Makmum. Lu kan sholat id ini setahun 2 kali. Gua mau bilang ini sama lu, takut lu lupa. Karena setahun 2 kali, takut lupa. Ini takbir ini rakaat 1 7 ya. Rakaat 2 5. Awas lo jangan sampai lupa. Padahal nggak perlu. Ngapain pengurus ngomong begitu? Makmum mengikuti imam? Begitu. Imam ini yang perlu diingetin nih. Begitu. Mana dia jadi imam lagi tuh pengurusnya. Rakaat 1 sih inget, rakaat 1 inget takbir 7 Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Rakaat 2 nih habis sujud Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ini bagaimana nih? Ini sunnah hayat. Terus sholatnya dia lupa, makmumnya ingetin subhanallah, lagi alhamdulillah, ya batal sholatnya semua. Dia balik lagi takbir Allah Akbar, batal. Imamnya udah ngaji subhanallah, kagak juga, gua udah ngaji malam Sabtu. Kata imam ya, dia terus saja. Lalu imamnya sujud sahwi lagi, ya batal sholatnya. Kalau sujud sahwi, kagak sujud sahwi nih mah. Imamnya udah ngaji, terus saja dan nggak sujud sahwi. Makmumnya endumel, gua nyesel sholat tadi. Kurang 5, gua nyesel banget. Kalau nonton bioskop nih, pulang gua. Cuma kadongan aja ini. Ini makmum kagak ngaji namanya, kagak ngaji. Takbir id ini sunnah hayat. Bila takbir id ditinggal oleh imam sengaja atau lupa, tidak boleh balik lagi, terus saja, dan tidak boleh diganti dengan sujud. Andai sujud sahwi, pastikan sholat idnya batal. Tuh begitu. Paham nggak? Ya udah, kalau udah paham segini aja. Wallahu a'lam bishawab.